Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi di Renungan Harian Gereja Toraja dari Bukit Sion Makale, edisi hari Selasa 1 September 2020. Bacaan untuk hari ini di Gereja Toraja, Wahyu 3 ayat 7-13. Wahyu pasal 3 ayat 7-13. Sebelum membacanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kami mensyukurinya, limpah terima kasih. Kami akan baca firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan, peneguhan bagi kami menjalani hidup tersisa di dunia ini. Karena Yesus pasti akan datang menjadi hakim bagi dunia ini. Tolonglah kami dalam nama Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Judul bacaan kita kepada jemaat di Philadelphia. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, dilindungi karena menurut. Dilindungi karena menurut. Kita bisa saja menyampaikan kepada anak-anak janji perlindungan, terutama ketika mereka masih kecil. Kita bisa berjanji menjamin perlindungan asalkan mereka menurut. Menurut untuk misalnya selalu dekat dengan kita, tidak jauh-jauh dari kita. Nah, kurang lebih hal ini juga Tuhan janjikan kepada jemaat Philadelphia. Karena jemaat Philadelphia dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri melalui Rasul Yohanes yang menuliskan kitab ini. Karena Tuhan Yesus menilai, melihat bahwa jemaat Philadelphia menuruti firman-Nya. Itu jelas dikatakan di ayat 8, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, tidak banyak, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi jemaat Philadelphia menuruti firman atau ajaran Kristus, dan juga tidak menyangkal iman kepada Kristus. Padahal sebagaimana kota-kota Lasim pada saat itu, kota-kota yang lain, di Philadelphia penuh juga dengan banyak tantangan, banyak kuil-kuil, banyak festival atau kegiatan keagamaan.
Tetapi penegasan bahwa orang Philadelphia tidak menyangkal iman kepada Yesus menjadi pertanda kuat bahwa godaan-godaan di sana cukup banyak untuk menyangkal iman. Tetapi puji Tuhan, orang Philadelphia tidak menyangkal imannya kepada Kristus. Yesus memang menegaskan dalam surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini bahwa ia lebih daripada siapapun yang disembah oleh orang-orang di Philadelphia. Ia jelas mengatakan, dialah yang kudus, dialah yang benar, dialah yang memegang kunci Daud. Artinya kerajaan Daud, janji kerajaan Daud akan kekal selamanya itu ada di dalam dia. Apabila ia membuka, tidak akan ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak akan ada yang membuka. Jadi tidak ada kekuatan ilah atau Allah lain yang bisa menghambat apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus sudah menutup, maka tidak ada yang bisa buka. Kalau Yesus sudah membuka, maka tidak ada yang bisa menutup. Ini penegasan bahwa dia lebih daripada Allah yang lain yang ada di kota Philadelphia. Dan ini ditegaskan oleh Yesus, dan Yesus senang bahwa orang Philadelphia tidak menyangkal imannya. Mereka menuruti firman atau ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Itu diulang lagi di ayat 10. Engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Tekun menantikan. Sehingga karena mereka menuruti firman dan tekun menanti kedatangan Kristus, Tuhan sendiri berjanji akan melindungi mereka menghadapi pencobaan-pencobaan di bumi. Kalau mereka terus setia menanti kedatangan Kristus, maka pencobaan itu bisa saja terjadi dan akan terjadi, tapi mereka, umatnya, akan dilindunginya. Ini janji bahwa pencobaan bisa terjadi, tapi perlindungan dari Tuhan pasti terlaksana bagi orang yang setia menuruti firman Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi pemenang. Dan mendapatkan mahkota kehidupan kekal saat Kristus datang nanti. Dan karena itu sebaliknya mereka yang tidak menuruti firman Tuhan tentu saja akan dianggap sebagai orang-orang yang gagal. Bahkan disebut dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 sebagai pendusta. Di 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, barang siapa mengatakan aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, atau tidak menuruti firman Tuhan, atau tidak menuruti ajaran Kristus, maka ia adalah seorang pendusta. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya tapi tidak menuruti firman Tuhan dianggap pendusta, orang yang gagal dan tidak akan menang. Nah, di seluruh surat di kitab Wahyu selalu diakhiri dengan barang siapa menang. Barang siapa menang itu bukti bahwa kehidupan di dunia ini adalah perjuangan untuk menang melawan kegelapan, godaan iblis dan lain sebagainya. Itu adalah perjuangan, jadi tidak bisa dianggap remeh. Nah, orang yang menang, maka yang akan terjadi salah satunya disebut di ayat 5 pasal 3 Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Tetapi barang siapa yang kalah oleh berbagai godaan di bumi ini, maka ia akan kehilangan anugerah hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi penegasan yang paling penting adalah hidup kita di dunia adalah hidup yang penuh pertarungan antara kuasa gelap, kejahatan yang menggoda kita terus-menerus untuk tidak taat pada ajaran Kristus, menuruti firman Tuhan. Ini terus-menerus terjadi, dan karena itu mari kita terus menuruti firman Tuhan. Mari kita terus menuruti ajaran Kristus,
sebagai bukti iman kita kepadanya. Jadi di Yakobus jelas dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka orang yang beriman kepada Kristus otomatis atau pasti menuruti firman atau ajaran Kristus. Tidak mungkin tidak. Jadi itu hal yang satu paket. Menuruti firman atau menuruti ajaran Kristus adalah bukti iman kepadanya. Tapi sebaliknya kalau mengatakan iman atau percaya tapi tidak menuruti, itu adalah seorang pendusta. Karena itu lawanlah berbagai godaan yang bisa ada di tempat di mana saja kita berada. Jangan mau kalah, karena pimpinan dan perlindungan Roh Kudus sudah dijamin bagi mereka yang selalu bersandar kepadanya. Turutilah firman Tuhan, karena Dia pasti melindungi orang yang menuruti firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa hidup kami di dunia singkat, kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi hidup ini amat berarti karena disinilah kami berperang untuk menentukan apakah kami setia dalam iman kepadamu, untuk setia menuruti firman-Mu sebagai bukti dari iman kepercayaan kami. Kasihanilah kami Tuhan agar kami terus-menerus dalam komitmen, kesetiaan, keteguhan hati, berpegang pada firman-Mu, hari demi hari, waktu demi waktu, sampai Kristus datang nanti. Terpujilah Tuhan, berkati banyak orang miskin, menderita, dilanda bencana, pelihara mereka, kekurangan, supaya mereka pun tetap merasakan kasih Tuhan, tetap bersyukur kepadamu. Juga orang yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan. Orang yang berduka dihiburkan senantiasa. Yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah kami ditolong oleh Tuhan, diberi hikmat, kekuatan untuk memimpin negeri ini, memimpin kabupaten ini. Dan pilkada di Tanah Toraja Utara sudah mulai dalam proses. Tuhan bekerja dari awal. Tuhan menentukan dari awal siapa yang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tolonglah kami, kasihanilah kami dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, pekerjaan, tanggung jawab kami, keluarga kami, rencana kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada Allah selain Engkau. Karena itu kami berserah kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.